warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaby Meisani Karisma. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi dari kepuasan pelanggan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kita langsung saja ke materi pertama. Yang pertama ada pengertian dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kondisi atau keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Artinya, pelanggan akan merasa puas jika produk atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan mereka dan kebutuhan mereka. Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan, yang pertama mengisolasi pelanggan dari persaingan. Hal ini mengacu pada strategi bisnis di mana perusahaan menciptakan produk atau jasa yang sulit atau unik yang tidak mungkin diperoleh dari pesaing. Yang kedua, dapat menciptakan keunggulan yang berkelanjut. Yang ketiga, mengurangi biaya kegagalan. Yang keempat, mendorong pelanggan baru dan mendorong loyalitas. Yang kelima, mempromosikan cerita positif dari mulut ke mulut. Yang keenam, menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Mengapa kepuasan itu penting? Jadi, menurut Barsky, tahun 1992, hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya ada pelanggan. Apa sih itu pelanggan? Jadi pelanggan adalah orang-orang yang berhubungan dengan suatu organisasi, orang-orang yang paling penting dan merupakan tujuan utama suatu organisasi. Dan organisasi ada karena pelanggan ada. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku pelanggan? Ada faktor dari individu nih, yaitu meliputi ada demografis, psikografis, dan kepribadian. Terus ada motivasi konsumen, ada pengetahuan konsumen, dan juga ada intensi, sikap, kepribadian, dan perasaan konsumen. Terus ada pengaruh dari lingkungan, meliputi ada budaya, etnisitas, dan kelas sosial. Terus ada keluarga dan pengaruh rumah tangga. Terus ada kelompok dan pengaruh personal. Apa sih harapan pelanggan itu? Yang pertama ada individual need atau kebutuhan perseorangan. Ini menjadi faktor yang penting. Kalau pelanggan Anda memang punya tuntunan yang tinggi, maka ekspektasinya sudah pasti tinggi juga dong. Terus yang kedua ada word of mouth. Pelanggan bisa punya harapan tertentu karena cerita orang lain. Cerita orang lain sering dianggap sebagai referensi bagi mereka. Terus yang ketiga, past experience atau pengalaman masa lalu. Orang yang sudah punya pengalaman baik di masa lalu akan dapat menerima pelayanan yang sama dengan yang dulu. Kalau tidak, dia akan kecewa. Terus yang keempat ada external communication atau komunikasi eksternal. Suatu usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada pelanggan dalam rangka menarik pelanggan itu. Siapa pelanggan kita? Jadi di dalam suatu organisasi terdapat dua jenis pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal, adalah orang atau pihak yang berada di dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya, departemen di dalam perusahaan seperti departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen SDM, dan lain-lain. Dan juga karyawan juga termasuk pelanggan internal. Terus ada manajer dan lain-lainnya. Yang kedua ada pelanggan eksternal. Ini kebalikannya dari pelanggan internal, yaitu orang atau pihak yang berada di luar suatu organisasi yang menerima atau menggunakan produk atau jasa
Contohnya konsumen, terus mitra bisnis, dan juga pemasok. Itu termasuk pelanggan eksternal. Kita harus mengetahui dulu karakteristik pelanggan kita. Yang pertama ada pelanggan yang agresif, tidak suka membuang-buang waktu, menginginkan hasil yang optimal. Terus cara menghadapinya dengan jangan terlalu banyak berbasa-basi. Terus memberikan informasi secara to the point. Yang kedua ada pelanggan yang ramah. Mereka ini biasanya ramah dan menyenangkan gitu. Terus cara menghadapinya, sambut keramahan tersebut dengan berusaha menjadi teman mereka sehingga dapat membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada pelanggan detail dan kritikus. Mereka ini sangat teliti dan juga senang mengkritik produk yang ditawarkan. Cara menghadapi pelanggan tersebut dengan memberikan informasi secara lengkap dan terperinci. Terus yang keempat ada pelanggan yang pasif. Mereka cenderung diam atau sulit tertarik pada sebuah penawaran. Cara menghadapinya dengan menawarkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya ada dimensi kepuasan pelanggan. Dimensi kepuasan pelanggan ini mempunyai 5 atau biasa disingkat dengan TERA. Yang pertama ada tangible, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau bukti fisik. Contohnya seperti gedung atau ruangan. Terus yang kedua ada empati, yaitu perhatian tulus yang bersifat individual yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga ada reliability, yaitu kemampuan untuk membuktikan pelayanan yang akurat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Contohnya pelayanan tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, dan lain-lain. Yang keempat ada responsiveness, yaitu sikap yang tanggap dan tepat untuk membantu pelayanan kepada pelanggan. Terus yang kelima ada assurance, yaitu jaminan atau kepastian yang diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir ada metode pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama menggunakan sistem keluhan atau saran dengan cara menyediakan kotak saran, menyiapkan petugas seperti customer care, web dan email untuk usul saran konsumen. Yang kedua ada go shopping. Perusahaan dapat mengirim orang untuk berbelanja di perusahaan pesaing untuk mencari kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing. Yang ketiga ada analisis kehilangan pelanggan atau lost customer analysis. Perusahaan akan melihat pertumbuhan jumlah pelanggan naik atau turun. Setelah itu, perusahaan akan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti menggunakan produk atau jasa. Terus yang keempat ada survei kepuasan pelanggan dengan cara melakukan survei ke lapangan dan menyebarkan kuesioner atau angket, terus wawancara langsung dan lain-lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.